Tema 7, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, dan semoga kalian selalu sehat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia mengenai peristiwa dalam fabel, lalu ada materi PPKN mengenai keberagaman kegemaran teman di sekolah, dan materi matematika mengenai pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Peristiwa dalam fabel. Dalam sebuah fabel, terdapat peristiwa yang dialami oleh tokoh. Peristiwa-peristiwa tersebut akan membuat cerita semakin menarik. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi, kita harus memahami isi fabel keseluruhan. Caranya dengan membaca atau mendengar fabel dengan seksama. Maksudnya, kita harus benar-benar memahami isi dari cerita fabel tersebut. Dari nama tokoh yang terdapat dalam fabel tersebut, lalu karakter tokohnya bagaimana, dan peristiwa yang dialami tokoh tersebut dalam cerita. Apakah dia mengalami kesedihan, atau kecurangan, dan lain sebagainya. Coba perhatikan fabel serigala dan arnab tersebut. Nah, kita dapat mengidentifikasi tokohnya siapa, lalu sifatnya bagaimana, dan peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, contohnya tokoh dalam cerita tersebut yaitu ada singa, arnab, dan rusa. Lalu sifat dari singa tersebut itu sosok yang tamak. Arnab dan rusa sosok yang sigap karena dia langsung lari. Lalu peristiwa dalam cerita tersebut itu singa gagal menangkap rusa karena sifat ketamakannya yang ingin memangsa dua hewan sekaligus. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Kegemaran yaitu kegiatan yang disukai atau yang biasa kita sebut dengan hobi. Nah, sedangkan keberagaman yaitu banyaknya macam-macam atau jenis-jenisnya. Jadi keberagaman kegemaran yaitu macam-macam kegiatan yang kita sukai. Contoh kegemaran, ada berenang, membaca buku, bermain piano, lalu mendengarkan musik, ada sepeda, lalu ada belajar juga, termasuk kegemaran loh. Nah, coba ibu mau tanya, kegemaranmu apa? Nah, apabila kegemaran tersebut kita tekuni dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik, maka kita akan mendapatkan manfaat yang baik dari kegemaran tersebut. Contohnya, ketika kita gemar menulis atau membaca buku, nah suatu saat nanti kita akan menjadi seorang penulis yang melahirkan banyak buku, terus bermanfaat bagi orang lain, dan sebagainya. Atau kita gemar bermain gitar, atau menyanyi, bahkan melukis. Nah, suatu saat nanti kita bisa menjadi seorang seniman yang memiliki banyak karya-karya yang disukai oleh banyak orang. Atau ketika kita gemar berenang, bermain basket, bermain bola, nah manfaat yang kita dapatkan, tubuh kita akan menjadi sehat. Karena setiap orang atau manusia memiliki kegemaran atau kegiatan yang mereka suka itu berbeda-beda. Contohnya saja ketika di sekolah, ketika jam istirahat, anak-anak memiliki kegemarannya masing-masing. Ada yang bermain, lalu ada yang membaca buku di perpustakaan, atau ada yang lagi jajan. Oleh karena itu, kita perlu menanamkan sikap terhadap keberagaman tersebut. Nah,
Adapun sikap-sikap yang perlu kita lakukan terhadap keberagaman yang ada di sekolah. Misalnya, yang pertama, menghargai teman yang memiliki kegemaran yang berbeda dengan kegemaran kita. Lalu kedua, kita harus tetap mendukungnya, walaupun kegemaran mereka itu berbeda. Lalu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda kegemaran. Kita juga harus tetap selalu memuji teman kita. Lalu selalu memberi semangat kepada teman yang sedang melakukan kegemaran tersebut. Dan tetap membantu teman yang mengalami kesusahan ketika melakukan kegemarannya. Pecahan sebagai bagian dari kelompok Penda. Ayo, apakah kalian masih ingat apa itu pecahan? Ya, pecahan adalah bagian dari kesatuan. Maksudnya, coba perhatikan gambar di sini. Ada sebuah apel. Nah, ketika kalian ingin membaginya menjadi dua, bagian atau potongan dari dua apel tersebut adalah jumlah dari potongan dari satu apel. Maksudnya, dua potongan itu masih merupakan bagian dari apel tersebut. Hingga apel tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Satu apel bisa dibagi menjadi 2. Untuk angka 1 dinamakan dengan pembilang dan 2 dinamakan dengan penyebut. Kita dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari kelompok benda dengan cara memperhatikan banyaknya benda dengan seksama. Langkah-langkahnya yang pertama, kita untuk menentukan penyebutnya, kita menghitung berapa jumlah dari keseluruhan bendanya. Jadi misalkan di situ terdapat 3 buku. Berarti 3 buku itu kita letakkan di penyebutnya. Untuk menentukan pembilangnya, kita harus menghitung banyaknya bagian benda yang dimaksud atau yang ditanyakan. Misalkan di situ terdapat 3 buku. Berwarna merah 2 dan berwarna hijau 1. Ketika kita ditanyakan berapa jumlah warna hijau, jumlah dari warna hijau tersebut kita letakkan di pembilangnya. Contohnya, terdapat 3 buah buku di atas meja, 1 diantaranya diletakkan berdiri. Banyaknya buku yang berdiri tersebut dapat dinyatakan dengan pecahan. Ayo, siapa yang mau jawab? Berapa? Ya, betul, 1/3. 1 itu yang menyatakan jumlah buku yang berdiri dan 3 merupakan jumlah keseluruhan bukunya. Jadi, pecahannya tersebut 1/3. Ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.